Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Ibadah haji di Tanah Suci berubah menjadi panggung kontestasi. Postingan Anies Baswedan di media sosial ramai tentang dirinya yang naik haji atas undangan kerajaan Saudi. Momen panggilan Tuhan ke Tanah Suci itu pun terusik kegaduhan pertarungan persepsi di media sosial. Sementara Ganjar Pranowo yang turut diundang lebih memilih minim postingan. Pesan damai pun disampaikan lewat dua kontestan itu berfoto bersamaan di Tanah Suci. Apakah momen kebersamaan itu bisa meredam kegaduhan? Yang jelas apapun yang terjadi pada momen di Tanah Suci bisa dikonversi untuk mendulang simpati di tengah kontestasi. Mencari simpati di momen haji, malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang hadir di studio. Saya perkenalkan satu persatu, ada Direktur Eksekutif Parameter Politik, Mas Adi Praetno. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam Rifana. Ada Ketua DPP PDI Perjuangan, Mas Nusirwan Sujono. Selamat malam Pak Nusirwan. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada juga juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, Muhammad Iqbal. Selamat malam Mas Iqbal. Waalaikumsalam. Ada juga pakar semiotika dari ITB, Kang Acep Iwan Saidi. Selamat malam Kang Acep. Selamat malam, assalamualaikum. Terima kasih jauh-jauh datang dari Bandung ke sini. Ya. Terima kasih. Dan bergabung melalui sambungan virtual seperti biasanya sebagai bentuk dari partisipasi publik, kami selalu mengundang teman-teman pemilih muda. KPU baru saja merilis ya, jumlah pemilih kita pada pemilu 2024 ada 204 juta pemilih dan mayoritas didominasi oleh pemilih muda ataupun pemilih milenial. Dan sebagai bentuk partisipasi, Political Show setiap minggunya selalu mengundang perwakilan dari teman-teman pemilih muda. Malam ini ada Badan Eksekutif Mahasiswa UNS Solo. Selamat malam teman-teman dari Solo. Terima kasih sudah bergabung dan nanti teman-teman bisa mengkritik, menyatakan pendapat ataupun menanggapi pernyataan dari para tokoh yang hadir di studio ini. Dan siapa tahu dari hasil diskusi kita bisa menjadi referensi Anda semua kira-kira siapa yang akan kalian coblos pada pemilu presiden 2024 karena suara kalian matters itu di TPS untuk menentukan masa depan Indonesia. Saya mau langsung saja ke Mas Iqbal terlebih dahulu. Mas Iqbal, ini kan capres Anda, Mas Anies Baswedan menunaikan ibadah haji. Menurut Mas Anies Baswedan ini atas undangan kerajaan Saudi. Kemudian ada juga foto makan siang bersama dengan Pangeran MBS begitu ya. Di sana kemudian diposting oleh Mas Anies Baswedan. Pertanyaan saya konteksnya apa ini? Kok bisa Mas Anies nih diundang? Ya memang serba salah ya jadi politisi atau capres menjelang pemilu ini karena saya baru mengamati apa benar Mas Anies ini flexing. Padahal saya lihat postingan biasa-biasa saja, justru mengedukasi. Postingan terakhir tuh mengedukasi naik ke Gua Hiro. Gua Hiro itu ada sejarah perjalanan kisah Rasulullah SAW. Bagaimana dia bermuhasabah, bagaimana mendapatkan wahyu. Jadi saya kira dalam konteks ini saya melihat lebih ke edukasi sebenarnya. Karena haji itu adalah sebuah panggilan Allah SWT. Yang memang nggak semua orang bisa mendapatkan kesempatan itu. Dan ini menjadi salah satu momen penting bagi umat Islam bagaimana dengan followernya yang 5 juta lebih itu dia menginspirasi anak-anak muda, menginspirasi masyarakat bahwa haji itu adalah momen bagaimana kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa dan itu belum tentu akan terjadi lagi. Jadi saya kira tidak ada salahnya Mas Anies memposting, mengedukasi kecuali dia flexing pamer, wah saya ini. Tapi yang saya lihat justru postingan itu justru mengedukasi, menginspirasi dan justru apalagi memposting dengan Pak Ganjar misalnya. Itu menunjukkan bahwa Mas Anies dalam hal ini adalah melakukan hal yang tidak melanggar etika, tidak melanggar moral, dan ini bagian dari silaturahim yang itu juga dianjurkan dalam Islam. Oke, niatannya adalah untuk edukasi politik itu menurut Anda, tapi edukasi haji, edukasi agama. Edukasi agama begitu ya, edukasi kepada para pemilihnya, masyarakatnya. Tapi di satu sisi itu menjadi ramai diperbincangkan, menjadi perdebatan di media sosial bahwa Mas Anies dianggap mengkapitalisasi ataupun memanfaatkan momen haji ini untuk mencari simpati untuk kepentingan motif politik elektoral. Ya saya kira dalam politik itu sah-sah aja persepsi ya. Walaupun Mas Ganjar mungkin nggak posting, tapi pendukungnya dan para tim sesnya posting. Saya lihat Adianti Putipulu juga posting, walaupun beliau bukan Muslim, tapi beliau memamerkan juga bahwa capresnya juga haji, nggak ada masalah sebenarnya. Tetapi saya kira justru momen ini menunjukkan bahwa Mas Anies sebagai negarawan, dia tidak punya permusuhan dengan Mas Ganjar, dengan capres lainnya. Dia menunjukkan bagaimana elegannya seorang kandidat bersalaman, berketawa bersama, berkumpul keluarga, saling berkenalan. Dan ini adalah momen penting di musim haji ini. Apalagi dua-duanya juga adalah undangan dari Raja Salman. Saya sendiri orang yang pernah juga dapat undangan itu memang luar biasa.
Karena tokoh-tokoh yang diundang itu juga nggak sembarangan. Dan ini menjadi salah satu momen penting ya, bagaimana tadi lihat fotonya gitu, dan itu nggak akan terjadi 2 kali gitu. Dan itu kesempatan yang langka sekali. Jadi wajar saja kalau Mas Anies mempostingnya bagian dari kebahagiaan, bagian dari menunjukkan rasa syukur. Oke, Pak Nusirwan, kalau tadi menurut Mas Iqbal memposting kegiatan ataupun momen di saat berhaji bagi Mas Anies Baswedan itu memberikan edukasi kepada masyarakat, itu menunjukkan momen-momen beliau sedang beribadah begitu ya. Tapi di satu sisi capres Anda, Mas Ganjar Pranowo itu tidak memposting sama sekali kegiatan saat menunaikan ibadah haji, termasuk makan siang bersama dengan Pangeran MBS. Itu kan momen peristiwa penting ya, yang mungkin tidak semua orang bisa mendapatkan. Jadi kenapa tidak diposting? Apakah itu tidak dianggap sebagai peristiwa penting bagi Mas Ganjar? Jadi sebelum menjawab itu tentu kami menyampaikan syukur alhamdulillah penyelenggaraan haji bisa berjalan dengan lancar, baik, dan sampai hari ini kita belum mendengar dan mudah-mudahan semua akan selesai kembali ke tanah air masing-masing di dalam menjalankan ibadah haji ini. Amin. Dan selanjutnya yang berkaitan dengan postingan ibadah, saya tentu mengapresiasi dan terima kasih atas berkali-kali disampaikan perbedaan, yang satu memposting, yang satunya tidak. Pemahamannya tentu ibadah itu, karena ini adalah ibadah haji adalah membutuhkan ibadah, membutuhkan keikhlasan di dalam menjalankan, niat dan ikhlas. Pemahaman tersebut tampaknya seiring dengan apa yang dilakukan oleh Mas Ganjar di dalam menjalankan ibadahnya tersebut. Bisa saja ini kok tidak dimanfaatkan, tapi itulah beliau ingin memposisikan untuk menjalankan ibadah. Kalau menjalankan ibadah tentu ya tidak ada hal-hal yang sifatnya bersifat keinginan-keinginan pribadi, atau katakanlah untuk tujuan-tujuan yang sifatnya lebih duniawi, mungkin begitu. Oke, Jadi itu maksudnya ada apa tuh tujuan-tujuan dunia itu, maksudnya Anies Baswedan Ya. kemudian naik haji memposting itu tidak ikhlas dan Ya. tujuannya untuk dunia Ya, begitu, Pak terserah. Nusirwan? Tapi kami menilainya bahwa pemahaman untuk ibadah itu ya ikhlas ya. Kita jalankan dengan apa adanya. Jadi kita kalau nggak cernih. posting itu ikhlas, kalau posting itu nggak ikhlas gitu maksudnya Pak Nusirwan? Saya tidak mengatakan begitu, itu kan kesimpulannya Rifana. Ya. Ya, tapi arahnya ke situ. tapi Pak Nusirwan. positioningnya demikian. Bahwa betul saya sangat mengapresiasi atas penjelasan yang berkali-kali tersebut. Memang Mas Ganjar tidak memposting. Di Instagram itu tidak Mas Ganjar ada. nggak posting, tapi pendukung-pendukungnya semua posting. Itu hak setiap warga, setiap umat. Bedanya yang satu mengkapitalisasi sendiri, yang satu dikapitalisasi orang lain. Sekali lagi itu adalah penilaian ya. Oke. Tapi yang jelas bahwa secara pribadi saya sudah cek. Saya sudah cek di Sosial sistem sosial media dari pribadinya tidak ada. Dan itu kami anggap itu benar. Oke. Ya kalau mau ibadah ya ibadah lah ya. Tidak untuk hal-hal yang lain. Artinya ada keinginan. Soal bahwa muncul ada foto dan sebagainya, semuanya tidak muncul dari Mas Ganjar pribadi. Ukurannya tentu harus ada datanya toh. Saya sudah cek itu. Oke. Jadi ya nanti semua akan dinilai ya. Tentu Pak Ustadz Adi, kemudian teman-teman rekan-rekan tentu sekian Oke. kali lipat lebih menguasai dari saya pribadi tentang pemahaman tersebut. Tapi demikianlah bahwa sebaiknya memang kami beranggapan ya seperti apa yang dilakukan oleh Mas Ganjar itu sudah benar. Ya, ya. Meskipun nanti ada efek kok tidak ada pengaruh terhadap elektabilitas. Ya sudah, itu memang kita mau ibadah kok, bukan untuk kampanye ya. Oke, jadi Anda mengatakan bahwa Mas Anies dengan memposting itu bagian dari kampanye gitu?
Ya kalimat saya demikian, silahkan menyimpulkan sendiri. Oke, silakan Mas Iqbal. Jadi dianggap itu naik haji itu ya ibadah, makanya tidak diposting oleh Mas Ganjar, jadi bukan harus tujuan untuk dipahami kampanye. kalau kita lihat postingannya itu tidak ada yang diposting lagi ibadah, lagi makan, lagi bertemu raja, kan itu bukan ibadah. Rangkaian ibadah haji itu ada tawaf, ada wukuf, ada bermalam di Mina, ada melempar Tapi kan itu jumroh. masuk dari rangkaian ibadah haji. Ya, Sedang ada rangkaiannya tanah bukan suci. ibadahnya. Jadi kalau dibilang pamer ketika ibadah enggak juga sebenarnya. Tetapi Pamer naik justru haji gitu. menunjukkan bahwa aktivitas Mas Anies yang sehari-hari ditunggu oleh followernya menunjukkan hal yang positif. Dia tidak sedang maksiat, dia tidak sedang mabuk, tapi dia menunjukkan bahwa dia sedang berkumpul bersama keluarganya, baru saja menyelesaikan ibadah haji. Kecuali dia lagi wukuf, dia nangis-nangis, nah itu mungkin bisa dibilang, oh ini bagian dari kampanye. Tapi dia hanya menunjukkan lagi makan, lagi silaturahim, lagi ziarah. Tapi pamer bertemu dan makan siang dengan Pangeran MBS Ya itu? semua itu diposting live loh di media-media internasional tuh semua ada berita itu. Jadi nggak ada yang baru gitu loh. Justru Ustadz Yusuf Mansur misalnya dia posting, dia yang nyebarin tuh. Ustadz Yusuf Mansur lagi nggak maju kontestasi pilpres, Mas Iya, Iqbal. tetapi yang nyebarin juga dia bahwa ini lagi kompak nih gitu loh. Justru Ustadz Yusuf Mansur dia menunjukkan menampilkan dua orang calon presiden yang sedang bertemu raja. Itu jadi masyarakat juga seimbang. Jadi menurut saya postingan ketika sedang bersilaturahim, postingan sedang bercengkrama, sedang makan, itu nggak ada masalah. Tidak ada etika yang dilanggar. Ketika situasi lagi pilpres, wajar saja masyarakat menganggapnya, wah ini berarti strategi. Tapi bagi kami menganggap itu positif. Oke, bukannya ketika dalam masa menjelang pendaftaran, kemudian sudah terbelah pendukung, harusnya masing-masing dari tokoh ini menjaga ya, supaya tidak menimbulkan persepsi yang macam-macam, persepsi-persepsi yang liar kemudian. Ya memang dalam politik, komunikasi, persepsi itu wajar. Kita mau ngapain aja nanti kalau nggak berangkat haji dibilang, wah ini nggak ibadah nih. Kita duduk di rumah lagi kurban, wah ini pasti nggak kurban. Emang nggak bisa kalau misalnya berangkat haji terus kemudian nggak usah posting-posting gitu? Ya kan masyarakat menunggu, jangan-jangan Anies Baswedan kemana nih, ngilang nih. Jangan-jangan Adli tangkap KPK nih, kan bisa jadi persepsi negatif lagi. Jadi bagi kami lebih baik posting. Karena posting itu menunjukkan yang positif dan juga memiliki edukasi dakwah. Meskipun dapat plus berkah elektoral, Ya, ya itu bisa dicek belakang. di big data apakah positif dan negatif, ada alatnya saya kira nanti. Oke, saya mau ke Kang Acep. Kang Acep, Anda melihat secara semiotika bahwa ada dua treatment yang berbeda yang dilakukan oleh dua capres ini. Kalau Mas Anies memang lebih banyak memposting kegiatannya saat melaksanakan rangkaian haji, kemudian Mas Ganjar Pranowo memilih tidak untuk memposting, tetapi meskipun tidak diposting oleh Mas Ganjar, tapi pendukungnya semua saya lihat itu juga posting. Bagaimana Anda melihatnya itu? Iya, karena dua orang ini menjadi tokoh sentral pada saat ini, maka apa yang melekat pada dirinya adalah citra. Oke. Dan saya ingin mengatakan bahwa dalam politik pencitraan itu nggak negatif. Ya, mungkin ada yang negatif, tapi secara umum positif. Politik is perception ya. Iya, jadi nggak ada masalah sebetulnya. Jadi dan pada saat itu, ketika seseorang hadir, katakanlah Anies hadir di publik, kalau dikatakan pencitraan, nggak masalah. Dan ketika Pak Ganjar tidak hadir, itu juga bisa pencitraan. Dan nggak masalah. Artinya memilih citranya masing-masing. Kan seperti itu. Nah sekarang kalau ditanya niat, kan ada wal amalu bin niat, yaitu Mas Adi tentu pasti lebih tahu ya bagaimana niatnya. Tapi kan kita tidak bisa mendeteksi niat itu ya. Yang kita tahu, yang harus kita tangkap adalah pesan muatan ya. Pesan muatan itu pesan yang ditafsirkan oleh para pendukung dan mungkin oleh lawan ya, oleh apa namanya, oleh dalam ide kompetitor ya, lawan. Nah pesan itulah kan kemudian yang menjadi masalah, katakan apa pesan muatan itu yang kemudian diperbincangkan. Nah disinilah menurut saya problemnya ya. Kenapa kemudian misalnya ketika Mas Anies mencitrakan dirinya untuk hadir sebagai dia memposting, karena Mas Anies saya kira juga sadar betul bahwa memang para pemilihnya itu memang ada umumnya di ruang itu ya. PKS lah katakan seperti itu, kita sudah tahu citranya. Pada saat yang sama Pak Ganjar sebagai nasionalis dia di ruang yang lain. Jangan-jangan kalau Mas Ganjar terlalu banyak menciptakan itu, jangan, nah kan seperti itu. Ya. Jadi dua-duanya tetap menjaga elektoral meskipun pada saat melaksanakan rangkaian ibadah haji ya, menjaga citra lah. Saya lihat itu. Cuma problemnya memang di netizen kita ya, menurut saya ada problem yang agak serius ketika misalnya penggelembungan percakapan tentang Mas Anies misalnya,
itu agak melampaui batas. Tapi mungkin itu adalah heroisme dari massa ya. Ketika misalnya undangan raja itu menjadi lebih penting seolah-olah daripada undangan Tuhan. Oke. Iya kan? Jadi yang ini undangan raja loh Anda gitu ya. Seolah-olah bahwa Ini kan diglorifikasi oleh nah, itu, pendukung. padahal kita tahu di balik itu yang lebih tinggi ya undangan Tuhan toh. Nah, ini yang menurut saya mungkin problem di netizen. Tapi pertanyaannya mengapa begitu? Ya, mengapa netizen kita seperti itu? Karena ada culture dan juga ada politik yang membangun itu. Ya, nah kultur kita kan sebetulnya melihat haji itu bukan sekedar prosesi ritual ibadah ya, tapi juga dia aspek kultural ya. Dia menjadi haji itu mengalami seolah-olah bukan seolah-olah ya, mengikuti satu proses untuk menuju identitas tertentu. Ya, sehingga menjadi haji itu juga di-create sedemikian rupa ya, misalnya punya gengsi tertentu ya, identitas tertentu dan lain-lain, sehingga misalnya banyak travel bureau yang ini haji Puroda, ini haji Ohena Plus dan lain-lain, seperti haji undangan. Nah, itu seolah-olah kan itu mendongkrak dan itu soal kultural sebetulnya kan kayak gitu ya. Jadi itu yang menjadi problem. Sementara di wilayah politik kita tahu bahwa politik kita sejak pasca reformasi 98 itu kan memang politiknya politik pencitraan ya, politik penampakan itu ya. Jadi karena itu maka ketika orang melihat itu, maka itu akan selalu dilihat sebagai sebuah pencitraan. Oke. Saya ke Pak Nusirwan. Pak Nusirwan, bahwa Mas Ganjar tidak memposting kegiatannya dalam rangkaian haji memang untuk menjaga citra sebagai tokoh ataupun capres di kalangan nasionalis. Itu memang seperti itu, Pak Nusirwan? Tidak ada. Tadi sudah saya katakan sejak awal, ini adalah kegiatan ibadah. Jadi tidak ada korelasinya dengan citra mencitra. Citra itu kan persepsi publik. Tadi saya katakan bahwa enggak ada postingan, tapi kan pendukungnya loh yang ibadah siapa? Yang ibadah itu yang berangkat haji itu siapa? Ya itulah yang akan kita ukur, kan begitu. Jadi kalau misalnya saya posting Mas Ganjar, saya kan nggak berangkat ke sana, saya sholatnya di sini deh. Jadi ukurannya kita tidak bisa mengukur dari apa yang umat yang ada di sini. Tapi ini ukuran yang dibahas ini kan yang berangkat ya. Kriterianya demikian ya. Nah, jadi jadi bukan untuk menjaga ceruk di kelompok pemilih nasionalis. Ini tidak ada hubungannya. Kami tidak melihat ada korelasi antara menjaga hal tersebut. Karena ini memang berangkat ibadah haji. Kalau pembelajarannya bagaimana, persyaratannya apa, nih beliau-beliau ini sudah sangat menguasai. Tidak pantas kalau saya bicara. Saya tadi hanya mengatakan satu saja syaratnya, keikhlasan. Nah, itu saja. Mungkin nanti kalau saya salah nanti dikoreksi oleh beliau. Soal keikhlasan. Pesan niatannya kan itu. Ya, kan? Jadi tidak boleh ada hal-hal yang lain. Kalau hal-hal yang lain itu ya termasuk citra itu tadi. Kalau saya berangkat ibadah haji nanti supaya citra saya, itu sudah tidak cocok lagi untuk demikian. Baik, Mas Iqbal, tadi dikatakan oleh Kang Acep bahwa ya memang persepsi ataupun citra yang terbentuk dan dijaga oleh Mas Anies dan juga Mas Ganjar ini sudah jelas positioningnya, bahwa Mas Anies ya memang harus menunjukkan kegiatan rangkaian hajinya karena untuk menjaga positioningnya ataupun citranya di kelompok Muslim begitu ya, kelompok PKS, pemilih saya kira selagi masih pada batas kewajaran ya, hanya sekedar seperti Pak Jokowi misalnya masuk Ka'bah diliput, apakah itu dibilang wah ini pamer? Enggak juga, ya itu bagian dari aktivitas yang wajar saja bagi masyarakat, apalagi ini adalah calon pemimpin ataupun sudah jadi pemimpin, dia ingin mengedukasi. 2014 pada saat Pak Jokowi maju Pilpres 2014, Pak Jokowi juga kemudian berangkat umroh untuk mematahkan stigma-stigma ataupun tuduhan-tuduhan. Artinya ada citra yang mau dibentuk di situ. Dan di situ tidak konsisten teman-teman di PDIP menurut saya. Kalau memang dari awal bahwa tidak boleh memposting ya nggak usah calon-calonnya. Tapi menurut saya lagi-lagi ini semuanya bagian dari kewajaran. Tidak ada yang berlebihan. Kecuali memposting wah sedang sholat gitu ya, enggak, itu baru ibadah. Karena haji itu rangkaiannya banyak, ada ziarah,
termasuk juga bersilaturahim dengan masyarakat, dengan para tokoh, itu bagian dari bukan ritual wajib, tetapi itu bagian dari kesempatan yang langka bertemu tokoh. Apalagi saya pernah ikut undangan raja, itu yang berangkat itu memang para menteri, para tokoh, para ulama, yang itu kesempatan kita untuk bersilaturahim, dan itu akan terkenang karena kita di tenda berhari-hari tanpa hanya pakai baju ihram, yang itu momennya nggak akan terulang lagi. Dan itu perlu didokumentasikan sebagai kenangan, sebagai bagian dari sebuah ibadah yang satu hari mungkin belum tentu bisa akan datang kembali. Oke, tapi berarti bukan untuk menjaga elektoral ya? Saya kira itu persepsi saja. Oke, itu persepsi. Ya persepsi orang-orang boleh aja menerjemahkan. Mas Adi, seberapa berpengaruh sebetulnya persepsi yang mencoba untuk dijaga baik oleh Mas Ganjar di kelompok ceruk nasionalis dengan Mas Anies di kelompok ceruk Islam? Ya sebenarnya secara umum saya ingin komentar begini Mbak Rifana. Ada dua mazhab besar sebenarnya yang sering kita lihat dalam tradisi keislaman di Indonesia. Kalau kita membaca literatur dan Islam-Islam tradisional di pesantren khususnya, kalau kita berbuat baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu jangan sampai diketahui oleh orang. Jangan sampai diketahui oleh publik. Kang Acep tadi sudah menyitir satu kalimat yang cukup bagus, innamal a'malu binniyah. Jadi segala apapun itu sangat tergantung sama niat. Mau diposting, nggak diposting, kalau niatnya lillahi ta'ala itu urusan sang pribadi, seorang muslim dengan Tuhannya. Itu yang mazhab yang paling utama. Kalau kita memberi sesuatu pakai tangan kanan, tangan kiri tak boleh tahu. Tapi kan belakangan ini di era medsos, digitalisasi yang berkembang cukup luar biasa, agak kebalik pemahamannya. Jadi berbuat baik, berbuat ibadah, kalau pakai tangan kanan dia sedekah, maka ada tangan kiri yang pegang kamera sama handphone. Untuk show up kepada publik. Tujuannya mungkin ini adalah untuk mengkapitalisasi supaya orang yang lihat ikut bersedekah. Dulu saya pernah berdebat panjang dengan ustadz saya. Dia pernah nyumbang di masjid itu 100.000. Dia umumkan, saya nyumbang 100.000. Saya bilang, apakah itu enggak ria? Apakah itu enggak flexing? Ustadz saya bilang, niat saya supaya yang lain itu nyumbangnya jangan 500. Tapi nyumbangnya 100.000. Yang ingin saya katakan adalah ini dua mazhab besar sekarang, distingsi yang seringkali menjadi perbincangan di ruang publik. Yang menjadi ramai itu apakah ibadah yang dilakukan oleh Anies, Pak Ganjar yang saya kira ini cukup diferensiasi politiknya cukup ekstrim ya. Saya hitung di medsosnya Pak Anies, di IG itu ada 6 postingan yang menjelaskan mulai dari berangkat, kemudian diundang kerajaan, sampai terakhir gitu ya mengucapkan selamat Hari Bayangkara, itu disampaikan secara terbuka. Dan pada saat yang bersamaan Ganjar tidak melakukan itu. Apa yang ingin dijelaskan kepada publik, saya kira ini bagian dari positioning politik sebenarnya. Karena setiap postingan itu dia menyampaikan satu pesan yang melekat pada dirinya. Harus diakui sejak awal Anies itu kan sebenarnya ingin terasosiasi sebagai orang ataupun figur yang identik dengan kelompok-kelompok Islam tertentu. Jadi Anies ingin menjaga captive marketnya, para simpatisan politiknya bahwa Anies itu adalah cukup soleh dalam beragama, cukup menjunjung tinggi nilai-nilai dan ajaran Islam secara umum. Ganjar sebenarnya juga adalah kelompok Islam yang menurut saya juga memiliki tingkat kesolehan yang sama. Tapi kenapa Ganjar tidak memposting? Itu yang disebut oleh Bang Nusirwan mungkin. Ini soal ibadah nggak perlu ditunjukkan. Dan pada saat yang bersamaan sepertinya Pak Ganjar itu tidak terlampau khawatir dirinya diserang apakah identitas keislamannya kuat atau tidak. Karena keluarga besar istrinya itu adalah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Jadi tidak ada celah yang sebenarnya untuk menusuk Ganjar sebagai orang yang Islamnya dianggap abangan. Beda dengan Jokowi. Sejak awal muncul memang diserang dari sisi keislamannya. Orang nyerang Ganjar Pranowo apakah Islamnya ini kafah, apakah abangan atau santri, itu lemah. Karena istrinya keluarga besar, Nahdlatul Ulama, mertuanya itu adalah pengurus P3 dan bahkan menjadi anggota DPRD di Jawa Tengah. Dalam konteks ini kemudian orang bertanya-tanya, kalau ini diferensiasi, kalau ini positioning politik, apakah efektif untuk mendulang suara? Saya kira nggak ada hubungannya Rifana. Kalau itu dianggap efektif, saya kira nggak perlu pulang-pulang aja itu Pak Anies dan Pak Ganjar. Kampanye aja di situ sampai tanggal 14 Februari. Gak ada kaitannya ya? Iya, siapa tahu ada berkat. Efek elektoral juga, hanya menjaga captive market. Artinya apa? Kalau orang datang ibadah haji itu dianggap memberikan dampak positif pada peningkatan elektabilitas. Saya sarankan Pak Ganjar dan Pak Anies nggak perlu pulang-pulang, di situ aja lah nggak apa-apa. Sampai 14 Februari. Siapa tahu ada berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa untuk membolak-balikkan masyarakat yang saat ini sedang galau. Ini akan memilih siapa di Pilpres, kan kira-kira begitu. Makanya saya bilang ketimbang mengkapitalisasi persoalan ibadah ini percuma, di depan Allah menjadi buruk, di depan publik juga tidak ada gunanya. Bagi saya harus letakkan ibadah ya ibadah, politik ya politik.
Politiknya PDIP itu biasanya selalu membuat jarak mana yang ibadah, mana yang politik. Itu yang disebut dengan sekuler. Karena ibadah dan politik itu nggak bisa dikawin silangkan. Sementara dalam aktivis-aktivis Islam, partai Islam seperti PKS nggak bisa. Dakwah itu ada politik, politik itu bagian dari dakwah. Makanya di PKS itu kalau kita lihat pelajaran dan silabus politiknya ada manhaj-manhajnya itu, ada mihwar-mihwar daulah gitu ya, yang kemudian dipersonifikasi bahwa bentuk mulia dari dakwah politiknya itu adalah berdakwah di ruang publik terbuka seperti di apa namanya di pertarungan politik seperti memperebutkan anggota dewan dan presiden. Ini soal bagaimana positioning dan diferensiasi politik saja Rifana. Jadi semakin kelihatan ya positioningnya ya. Iya, sangat menjaga kelihatan. captive market masing-masing begitu. Betul, sementara orang bertanya siapa yang dapat untung? Nggak ada yang dapat untung. Kalau ingin dapat untung datangi rakyat, door to door campaign, canvassing, direct selling, sapa mereka. Karena model kampanye yang disukai oleh publik itu adalah seperti itu. Jalan-jalan dengan masyarakat, kemudian turun ke bawah. Bukan mereka yang sering berangkat umroh ataupun naik haji, bukan itu. Tapi ini banyak banget anggota dewan juga yang begitu. Oh iya, Jelang mau pemilu pasti banyak banget tuh yang tapi berangkat satu umroh hal memang ataupun harus berangkat kita haji. akui, di Indonesia itu seakan-akan berangkat haji itu punya status sosial di atas rata-rata. Bahwa ini panggilan Allah yang cukup spesial itu tidak ada yang bisa membantah. Karena tidak semua orang yang punya duit banyak, punya kesempatan berangkat haji, Rifana. Tapi di luar itu ada kelas sosial yang seakan-akan naik secara signifikan. Bahkan orang yang berangkat haji dari dulu sampai sekarang dipersepsikan sebagai orang yang memiliki tingkat ketokohan di atas rata-rata. Kelas sosial, kelas ekonomi dan penokohannya semakin signifikan. Di zaman kemerdekaan kita tahu orang yang pulang dari haji disambut dielulukan sebagai orang yang mampu mengonsolidasi dan menyatukan kekuatan politik umat Islam melawan kelompok kolonial. Di kampung saya kalau datang haji dari Surabaya sampai Madura itu diarak dengan ratusan motor mobil yang cukup luar biasa. Itu menunjukkan haji itu something spesial. Tapi pertanyaannya apakah efektif buat politik? Bagi saya nggak ada gunanya. Oke, itu bagi Mas Adi, bagi di kalangan pemilih kan belum tentu ya. Bagi pemilih muda nanti kita mau tanya juga ke teman-teman mahasiswa. Tapi alih-alih itu sebetulnya malah bisa jadi kontraproduktif juga. Ketika misalnya tadi yang saya katakan menggelembungkan terlalu melampaui batas, ya, di mana misalnya posisi undangan raja lebih tinggi daripada posisi undangan Tuhan, itu kan menjadi kontraproduktif, ya. Jadi saya sepakat dengan sampaikan Mas Adi, memang tidak ada pengaruhnya. Dan di sini sebetulnya kemudian calon presiden itu sebagai tokoh publik dia harus berhati-hati juga gitu ya, melihat hal ini ya. Karena memang publik. Postingannya Mas Anies berlebihan nggak Kang Acep menurut Anda? Menurut saya tidak, tapi ketika itu ditafsirkan di wilayah dalam semiotika itu disebut dengan interaktif partisipan ya. Mas Anies kan di situ menjadi representatif partisipan ya, dia partisipan yang merepresentasikan dirinya seperti itu, kemudian diperbincangkan oleh para yang interaktif ini. Nah disinilah persoalannya gitu loh ya, persoalannya di interaktif partisipan ini yang ketika dia melihat ini seolah-olah peluang untuk menggelembungkan, malah mungkin malah menjadi menjatuhkan ya. Karena tadi dalam perspektif agama memang ibadah itu yang baik yang harus disembunyikan, ya kan. Ini dalil ini sangat kuat ya, dan itu pertentangan itu malah yang saya katakan tadi bisa jadi kontraproduktif. Oke, jadi bisa jadi backfire justru untuk Mas Anies Baswedan, Bang Iqbal. Tapi kalau kita berlebihan. Kalau berlebihan. Makanya kita nanti akan bahas lebih dalam, tapi kita harus jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.